Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Sobirin Harahap dengan NPM 2114071030. Saya mahasiswa Universitas Lampung, jurusan Teknik Pertanian, akan menjelaskan tentang motor bakar, terutama pada sistem pelumasan. Pada motor bakar ada 4 sistem, tapi saya di sini akan menjelaskan pada sistem pelumasan saja. Motor bakar, sistem pelumasan. Mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama lainnya. Seperti ini contohnya pada crankshaft connecting, rod, serta komponen mekanisme katup. Pada mesin-mesin itu bekerja terdiri atau terjadi gesekan antar komponen yang saling bersinggungan, membuat mesin itu kehilangan tenaga. Kehausan dari komponen-komponen itu bahkan mengakibatkan atau dari sentuhan-sentuhan komponen itu bahkan mengakibatkan mesin dapat berhenti bekerja. Oleh karena itu dibutuhkanlah pelumasan ini atau sistem pelumasan ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelumasan. Nah, fungsi sistem pelumasan ini terdiri dari 5 ya. Yang pertama sebagai pelumas, sebagai pendingin, sebagai pembersih, sebagai perapat, sebagai pencegah. Apa sih fungsi pelumas sebagai pelumas itu akan saya jelaskan. Tahu apa sebagai pendingin, sebagai pembersih, sebagai perapat, dan sebagai pencegah karat. Nah, sebelum kita masuk itu, kita masuk dulu ke pengertian sistem pelumasan itu. Tahu fungsinya. Fungsi sistem pelumasan dalam kendaraan meliputi semua sistem yang memerlukan fluida pelumas atau cairan atau zat pelumas sebagai media pelumas atau penerus tekanan. Jadi pelumas mesin itu bisa juga diartikan sebagai penerus tekanan ya. Pelumas gear, juga pelumas transmisi gigi, sedangkan pelumasan yang sekaligus sebagai media perantara tenaga atau gaya tekanan meliputi pelumas transmisi otomatis, pelumasan power steering, pelumasan rem, hidrolis. Sistem pelumasan ini adalah salah satu sistem yang sangat penting dalam kendaraan. Sistem pelumasan mesin berfungsi ini sebagai satu sistem pelumasan sebagai sistem pelumasan, di mana tertera pada ilustrasi gambar ini oli melumasi mesin atau dari bagian-bagian tadi yang seperti gear atau di piston. Nah ini ilustrasi gambarnya. Pelumas ada salah satu fungsi minyak pelumas yaitu untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak untuk mencegah kehausan akibat dua benda yang bergesekan. Jadi dua benda itu kalau bergesekan dia akan mengalami kehausan sehingga diperlukannya oil ini atau pelumasan. Minyak pelumas membentuk oil film di dalam dua benda yang bergerak sehingga dapat mencegah gesekan atau kontak langsung di antara dua benda yang bergesekan tersebut. Nah, ini bisa dimasuk dalam sistem perapatan ya, nanti akan dijelaskan. Sebagai pendingin, sini sebagai yang kedua, fungsi yang kedua, ini kita lihat di ilustrasi ini dia akan, ini seperti uap ya, digambarkan seperti uap karena ini mesin yang panas, dialiri oli atau dilapisi oli, maka dia akan mendingin. Minyak pelumas mengalir di sekelilingi komponen, nih kita bisa lihat nih, dikelilingi oil atau pelumas itu sendiri nih mesinnya yang bergerak sehingga panas yang timbul dari gesekan dua benda tersebut akan terbawa merambat secara konveksi ke minyak pelumas. Jadi panasnya itu terbawa oleh oil ini ya, jadi dia ikut ke oli, jadi dia mendingin sehingga minyak pelumas pada kondisi seperti ini berfungsi sebagai pendingin mesin. Baik, fungsi selanjutnya sebagai pembersih. Nah, lihat nih pada gambar seolah-olah oli ini sedang menyikat mesin. Gimana sih maksudnya tuh? Jadi kayak nih kita lihat
Pembersih atau cleaning, kotoran atau bram-bram yang timbul akibat gesekan akan terbawa oleh minyak nih. Jadi oli ini akan membawa kotoran-kotoran atau bram-bram yang timbul akibat gesekan itu. Pelumas menuju karter yang selanjutnya akan mengendap di bagian bawah karter dan ditangkap oleh magnet pada dasar karter. Jadi pada karter itu ada magnet untuk menangkap kotoran-kotoran yang dibawa oleh oli ini. Kotoran atau bram yang ikut aliran minyak pelumas akan disaring di filter oli. Nah, filter oli ini akan saya jelaskan, ada juga tuh di bagian sendiri, agar tidak terbawa dan terdistribusi ke bagian-bagian mesin yang dapat mengakibatkan kerusakan atau bahkan dia mengganggu kinerja mesin. Baik, selanjutnya sebagai perapat. Apa sih maksudnya perapat nih? Nah, jadi kita lihat ini gambar piston ini. Jadi dia tidak menyatu. Jadi dia bisa dirapatkan oleh mesin atau bisa disatukan lah. Perapat atau sealing, minyak pelumas yang terbentuk di bagian-bagian yang presisi dari mesin kendaraan berfungsi sebagai perapat, yaitu mencegah terjadinya kebocoran gas atau blow gas, misal antara piston dan dinding silinder nih. Bisa kita lihat ini dindingnya, ini pistonnya. Jadi dia sebagai pembatas atau juga sebagai perapat tuh. Nah, selanjutnya sebagai pencegah karat. Ini kita bisa lihat nih, ini komponen yang tidak dilapisi oleh pelumas atau oli, dia akan menjadi karat seperti ini nih. Jadi jika logam dibiarkan akan mengalami oksidasi, jadi diperlukan pelumas sebagai pencegah. Ini dia kalau tidak dilapisi atau tidak dicegah menggunakan oil. Nah, di pelumasan sendiri ini ada macam-macam sistem pelumasan. Ada 4 nih, yaitu sistem pelumasan campur, sistem pelumasan autolog, sistem pelumasan persik, sistem pelumasan tekan. Pasti sistem pelumasan campur itu dan terjadi pada apa? Sistem pelumasan autolog itu kita bisa lihat nih. Jadi pada sistem pelumasan campur kita bisa lihat pada gambar ini ya. Nih, nomor 1 ini dia tangki atau tempat campuran bensin dan oli samping. Pada gambar 2 ini keran bensin. Jadi ini kalau dia dibuka akan mengalir di sini, tapi kalau tutup tidak akan mengalir. Pada ketiga ini karburator. Karburator ini teman-teman bisa cari apa gunanya lebih lengkap, tapi intinya karburator ini untuk menyaring bensin dan atau bahan bakar dan udara. Dan yang terakhir ini ruang engkol. Nah, ini di bawah sini biasanya ini dilapisi oleh pelumas. Nah, jadi sistem pelumas campur ini adalah salah satu sistem pelumas mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas oli campur samping dengan bahan bakar. Sehingga antara minyak, pelumas, dan bahan bakar bercampur di tangki bahan bakar. Nah, bercampur ini. Nah, tapi dia berbeda dengan sistem pelumasan selanjutnya nih. Kita bisa lihat pada sistem pelumasan autolog. Nah, dia memiliki tangki oli samping tersendiri, terpisah. Tadi kan kalau yang campur dia hanya ini saja. Nah, ini pada autolog dia terpisah, ada tangki samping. Sistem pelumasan autolog ini atau oli samping campur masuk ke dalam ruang engkol dipompakan oleh pompa oli, sehingga pengguna oli samping atau campur ini lebih efektif sesuai kebutuhan mesin. Sistem pelumasan itu digunakan pada mesin 2 tak. Oh ya, ini sistem pelumasan ini terjadi pada 2 tak ya, sama seperti yang campur itu juga. Selanjutnya sistem pelumasan persik. Nah, apa sih sistem pelumasan persik ini? Kita bisa lihat pengertiannya nih. Sistem pelumasan persik adalah sistem pelumasan dengan manfaat gerakan dari bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan nih. Seperti percik-percikan seperti itu ya. Nah, jadi misalnya nih pada poros engkol berputar sambil memercikkan minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder nih pada gambar nih. Selanjutnya sistem pelumasan tekan.
Nah, kita lihat bisa nih banyak sekali nih komponen-komponen ini. Ada valve rocker, pass rod, silinder, tapping, cam, banyak sekali ya. Teman-teman bisa lihat nih. Pelumas tekanan adalah proses di mana pompa oli mendistribusikan oli dengan tepat ke area-area utama pompa. Biasanya minyak dipompa melalui filter oli dan masuk ke pompa tempat minyak itu kemudian didaur ulang. Nah, kita perlu garis bawah ya, didaur ulang. Jadi didaur ulang ini, jadi umur oli itu bisa lebih panjang daripada sistem yang lainnya itu, atau menggunakan sistem yang lainnya. Menggunakan filter oli yang dapat diganti lebih lanjut dapat meningkatkan umur oli seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sistem pelumasan tekan ini dia bisa memperpanjang umur oli gitu, jadi lebih irit lah kita bahasanya. Nah, di pelumasan itu ada komponen-komponen seperti oil pump, oil strainer, oil pump, dipstick, oil pressure switch, oil filter, oil indikator. Nah, sebenarnya ini masih ada lainnya ya, tapi kita hanya jelaskan saja sini sebagian kecilnya saja. Oil pump, untuk teman-teman atau yang menonton video ini belum tahu apa sih oil pump itu, nah, pada penjelasan awal tadi kan ditampung tuh di oil pump. Nah, di sini nih, ini namanya oil pump. Seperti ini bentuknya. Fungsi oil pump ini di dalam mobil adalah sebagai penampung oli mesin. Jadi oli mesin itu ditampung dalam oil pump ini nih, di rongga-rongga ini. Selanjutnya komponen lain yaitu oil strainer. Ini gambarnya seperti ini. Fungsinya ini untuk memisahkan partikel yang ada di dalam mesin. Jadi kalau ada partikel-partikel itu dipisahkan oleh benda ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih. Ini uniknya seperti jantung manusia fungsinya. Di mana fungsinya itu untuk menghisap oli dari bak oli, kemudian menekan dan menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bekerja. Nah, sama seperti fungsi jantung kita manusia ya. Nah, ini fungsi oil pump ini, alatnya seperti ini. Bentuknya juga saya kira sama nih, kayak jantung menyerupai gitu. Fungsinya pun sama. Selanjutnya ada komponen lain, dipstick. Nah, ini untuk mempermudah kita kalau mau mengetahui oli kita tuh masih bagus apa enggak nih. Kita bisa lihat menggunakan alat ini, kita celupkan pada tangki oli itu, nih, berfungsi untuk memantau level oli termasuk kekentalan pelumas. Jadi kita untuk tahu oli itu masih bagus atau sudah hitam tuh sudah seharusnya diganti, kita bisa menggunakan alat ini dengan cara dicelupkan. Kita tinggal lihat nanti di sini dia hitam atau enggak. Selanjutnya oil pressure. Nah, ini sama fungsinya sama seperti yang kedua tadi ya. Nah, ini untuk memisahkan partikel yang ada di dalam mesin. Nyaris-nyaris sama seperti itu, tapi dia berbeda bentuknya. Selanjutnya oil filter. Nah, oil filter ini untuk menyaring benda asing dalam oli mesin dan menjadi kotor. Nah, ini fungsinya ya menyaring juga, tapi berbeda dengan karburator. Kalau karburator itu untuk menyaring udara dan bahan bakar. Nah, ini bedanya untuk menyaring benda asing dalam oli mesin dan menjadi kotor. Jadi kalau ada benda-benda asing yang masuk ke dalam oli itu disaring oleh ini agar tidak mudah kotor dan berfungsi baik atau sesuai lah gitu. Nah, komponen ini sebenarnya sudah dijelaskan pada awal tadi ya. Nih, seperti filter oli. Nah, ini sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ini kalau contoh yang nggak dilapisi oli, jadi seperti ini. Jadi, saya rasa penjelasan saya ini yang singkat ini sudah cukup. Terima kasih untuk teman-teman atau menonton video ini yang sudah menonton hingga akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.